Nah, itu berarti yang ketakutan dari orang tua ya Pak ya, seperti itu. Tapi memang ada beberapa orang yang memang menghadapi sebuah ketakutan yang traumatik Pak. Traumatik? Iya, traumatik. Misalnya dulu itu kejar anjing. Ya anjing juga sih Pak kalau traumatik. Jadi misalnya kejar hansip. Kayak misalnya ngelihat orang ketabrak gitu kan, terus dengar ambulan tiba-tiba takut gitu. Nah itu hal-hal gejala-gejala ketakutan yang seperti itu sebaiknya harus kita apakan Pak? Misalnya ada orang yang tiba-tiba saya kok takut ya kalau misalnya ngelihat ambulan, atau misalnya kok saya takut ya ketika dalam kegelapan gitu. Itu bagaimana Pak? Kalau saya pribadi, saya paksa diri saya untuk menghadapinya. Benar. Misalnya takut sama ular gitu. Dulu saya punya ketakutan sama anjing. Karena waktu masih kecil, saya pernah dikejar anjing. Sampai saya dikepung sama anjing. Waktu saya balita. Itu anjing, geng anjing maksudnya Pak? Iya. Ini beneran anjing kan, bukan orang? Ini anjing jadi-jadian ya, beneran lah. Gimana? Jadi saya dikejar, dikepung, terus anjingnya menggonggong. Akhirnya saya sampai nangis. Setelah itu ada orang yang bantuin ngusirin anjing. Nah, semenjak itulah saya jadi trauma sama anjing. Meskipun anjingnya kecil. Masih pudel-pudel gitu Pak, pudel-pudel gitu. Jadi namanya manusia ini kan kadang kalau dia mengalami suatu hal di dalam kehidupannya yang buruk, kadang itu membekas di hati kita. Untuk kita lupakan itu nggak gampang. Betul. Kadang kita butuh effort yang tinggi gitu. Iya, benar. Tapi itu hal yang wajar. Dengan kejadian dulu waktu saya masih kecil seperti itu, saya ketemu lagi nih anjing pas saya sudah remaja. Masih tuh. Agak gedean kan, anjingnya. Rada gedean, tapi ya tetap aja bahwa buat saya tuh anjing yang kecil lah gitu kan, anjing yang nggak perlu ditakuti gitu. Ya namanya anjing kan menggonggong wajar lah. Iya, dia kan seperti itu Pak. Iya, kalau anjing mengeong itu bukan anjing, itu kucing lah. Itu kucing pakai kostum anjing. Iya, tapi saya melihat bahwa saya memaksa gitu ke diri saya. Ngapain sih gue harus takut? Iya. Ya. Kita juga aneh sendiri ya sama diri kita ya. Benar. Nah akhirnya saya memaksa diri saya untuk mendekati anjing itu malah. Ya. Saya berpikir bagaimana saya sampai bisa mengelus anjing itu. Ya. Dengan saya paksa diri saya dekati pelan-pelan. Tapi awalnya gimana Pak rasanya pas mendekati? Awalnya takut lah. Ya kan nggak mungkin gitu, anjing nggak kenal sama kita terus kita main nongkrok aja gitu, anjing digigit kita. Ada dikencingin. Iya benar. Ya saya datangi anjing itu perlahan-lahan, sambil tatap matanya, tunjukkan kita bersahabat dengan anjing tersebut, kita senyum. Ternyata anjing juga peka terhadap kehadiran manusia yang memang sayang dengannya gitu. Akhirnya sudah saya semakin dekat dan saya berhasil mengelus anjing tersebut. Dan mulai semenjak itulah saya tidak takut lagi sama anjing, kecuali anjing Doberman. Ya, daminya anjing Doberman dilihat. Jadi lihat dulu anjingnya. Dekati mati. Jadi lihat dulu anjingnya. Kalau anjing ya mohon maaf ya, anjing kampung, anjing pudel ya silahkan dekati. Tapi kalau anjing Doberman lagi ngejar kita ya jangan coba-coba. Namanya kita nyari penyakit. Jadi paksa diri kita, lawan ketakutan kita. Karena nggak ada lagi resep yang lain gitu. Apakah kita harus tergantung sama orang lain yang memberikan kita motivasi, ya menyemangati diri kita baru kita berani gitu kan? Mau sampai kapan kita seperti itu? Iya. Adapun teknik seperti ini Pak, katanya kalau takut dengan sesuatu ular, lihat gambarnya dulu. Bisa, itu mendegradasi ketakutan kita. Ya tapi kalau ular, ya sebaiknya dihindari loh.
Ya iya, Itu kan berbahaya. Iya, iya. Ya gimana ya? Ya juga sih Pak bener. Terus ular berbisa gitu kan. Iya, betul. Paksa diri kita, ayo kita berani. Ada kita dipatok, kita mati di situ. Terus kita ini gitu, ingin berani ngelus macan. Oh jadi memang Pilih-pilih juga. Takutnya ya kalau bisa trauma kayak gitu nggak usah di. Ya ini kan membahayakan diri kita, bukan diri kita, kehidupan kita malah. Ya, kita harus sadar gitu. Ada waktunya kita takut, ada waktunya ketakutan itu tidak perlu sebenarnya. Nah, jadi di sini dengan kita selalu ya, mengintrospeksi diri kita, memilah-milah mana yang harus kita takuti, mana yang harus kita tidak perlu ditakuti. Akhirnya langkah kita di dalam kehidupan ini selalu dengan rasa percaya diri. Iya. Jadi sebenarnya ketakutan itu wajar. Terus kita harus pandai memilah-milah dengan sesuai dengan petunjuk ya Pak, petunjuk dari agama gitu. Ya, petunjuk dari agama. Dan bagaimana kita melihat ketakutan ini ternyata bisa kok dilewatin. Benar. Segala ketakutan yang tidak dilarang di agama itu insya Allah bisa kita hadapi. Oke. Nah sekarang kita beralih ke masalah hubungan dengan pasangan nih Pak. Oke, seperti apa tuh? Jadi ada kan ketakutan untuk menyatakan cinta. Ya. Jadi bagaimana Pak? Ini kan biasanya ada aja tuh orang-orang yang memang menanyakan bahwa kok gue takut sih ngomong sama dia gitu kan. Kok saya takut sih misalnya dekat sama dia bla 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 gitu kan. Jadi dalam suatu hubungan atau bisa dalam suatu apapun itu, dengan hubungan dengan teman, dengan apa, pasti ada suatu ketakutan di awal biasanya. Di awal itu kita merasa takut, was-was atau seperti apa, takut disakitin lah, takut apalah, takut dibohongin lah. Biasanya kayak gitu kan, kalau misalnya dengan sesama manusia atau sama pacar sama apa. Jadi bagaimana Pak kita mengatasi hal itu? Karena kan setiap manusia pasti ada rasa seperti itu ya. Kalau kenal orang tuh, ini takut penipu. Iya. Gimana tuh Pak? Kalau menurut saya, yang tadi Agung sampaikan ya, misalnya kita takut untuk menyatakan cinta kita. Kadang harus dibedakan dulu nih antara takut atau nervous, atau gugup. Dia takut Pak, sampai nggak mau nyatain gitu kan, takut. Nah, kalau takut berarti dia on. Gitu. Karena ya buat apa kita takut gitu. Kalau kita takut ya berarti kan kita selamanya memendam perasaan kita. Apakah si orang tersebut yang kita pendam perasaan kita ini jadinya mengetahui kan perasaan kita sebenarnya kalau kita nggak mengucapkannya? Berarti kita membodohi diri kita sendiri dengan ketakutan kita yang nggak beralasan. Nah itu yang harus dihindari Pak. Itu yang harus dihindari. Karena kan nggak ada salahnya juga kita mengutarakan apalagi niat kita baik, bukan main-main. Jadi terus ada niat dulu yang baik ya Pak ya. Iya benar. Nah tapi kadang ya itu karena kita terlalu banyak dengar omongan-omongan di luar sana, kata orang bukannya yang positif malah yang negatif. Akhirnya itu merusak diri kita. Misalnya ada teman kita nih, lu suka sama dia, nggak ngaco. Ya kan kayak gitu-gitu ya Pak, bikin jiper gitu. Iya itu. Dan kita bukannya menghindari orang-orang yang seperti itu, malah kita tetap berteman. Nah itu kadang bodohnya kita di situ. Itu yang yang merusak masa depan kita. Makanya pentingnya kita memilih lingkungan kita, karena kadang lingkungan ini bisa menjadi penghambat gitu, kehidupan kita. Jadi itu yang kalau saya lihat ya, kita harus ketika itu bermanfaat bagi kehidupan kita, hilangkan rasa-rasa ketakutan yang tidak bermanfaat gitu. Waspada boleh. Nah ini
harus dibedakan Beda, antara takut dengan waspada. Misalnya ada orang yang tiba-tiba datang nih, Yang kita tidak kenal gitu. Tidak kenal gitu kan. Kita kan rasa takut itu ya memang tiba-tiba muncul ya Pak ya. Ini orang jangan-jangan ngerampok gitu kan, lain gitu kan. Nah itu bagaimana Pak? Oh itu wajar, itu kan waspada. Waspada berarti kan kita aware gitu dengan keadaan pada saat itu. Kita menyadari, kita sadar bahwa kita tidak mengenal orang tersebut, ya, dan akhirnya membuat kita selalu waspada dengan keadaan. Kalau kita tidak waspada, kita terlalu berani, terlalu cepat ngambil kesimpulan, padahal kita belum mengenal orang tersebut. Ya memang boleh-boleh saja ya kita husnuzon dengan orang itu, malah harus gitu ya. Tapi kita juga harus waspada di balik itu semua. Kan beda ya, yang namanya waspada sama suuzon itu beda. Kalau suuzon pasti kita dalam hati udah berpikiran negatif aja, wah ini orangnya wajah maling. Padahal wajah rampok. Kita belum mengenal gitu orang tersebut ya. Kan kita nggak boleh terlalu cepat ngambil kesimpulan gitu. Kita harus ya minimal kita tegur dulu. Nah, berarti kalau waspada tuh yang minimal ada teguran lah. Iya, ada pendekatan dulu. Ada pendekatan dulu. Kalau misalnya suzon kan lebih ke kita nggak mau tuh untuk diri gitu kan. Karena manusia itu ketika kita berpikir negatif maupun positif, dia akan ikut merasakan. Karena manusia ini kan makhluk energi. Ya, energi itu di dalam hukum IPA saling terkait ya, satu dengan yang lain ya. Ada hukum kekekalan energi. Iya, kekekalan energi ya. Jadi kalau kita berpikir negatif ke orang lain, pasti orang tersebut akan merasakan. Saya punya cerita lucu nih. Jadi sepupu saya, dia waktu itu ada acara keluarga lah, acara keluarga pas Lebaran. Ada orang yang tidak dikenal nih, jalan di depan rumah keluarga kita gitu. Terus sepupu saya dia kayak mungkin memperlihatkan gitu rasa kayak nggak suka sama orang tersebut ya, padahal dia nggak mengucapkan. Dia hanya seperti menunjukkan gitu, masang muka masem gitu. Masang muka nggak enak gitu kan ekspresi itu kan terlihat gitu. Akhirnya orang tersebut merasakan bahwa sepupu saya ini kayaknya beritikat buruk ke dia gitu. Akhirnya apa coba, orang tersebut masuk ke dalam rumah, terus ngomong sama sepupu, bukan sama orang tua kita. Dia bilang bahwa dia nggak suka melihat ekspresinya sepupu saya. Tapi dia bukan orang jahat kan Pak ya? Bukan, emang orang warga di situ. Ya mungkin pada saat itu ya karena yang namanya juga daerah dekat dengan ini ya, mohon maaf ya, perkampungan ya. Ya mungkin dia sedang lagi berpakaian yang yang lusuh misalnya seperti itu. Iya, yang sederhana gitu. Yang sederhana. Tapi kan bukan berarti itu jahat. Kita langsung gampang menjudge gitu, menghakimi bahwa orang tersebut memiliki niat yang nggak baik. Nah, di sini kita harus hati-hati gitu dengan cara pandang kita terhadap sesuatu. Jangan sampai kita gampang bersuuzon ke orang lain. Ya, makanya di agama kan ada perintah ya, untuk kita sering melakukan husnuzon dengan kehidupan kita. Iya, ternyata banyak yang macam-macam ketakutan ya yang ketakutan banyak banget. Dan kita memang harus bisa memilih, harus bisa berhusnuzon, harus bisa waspada. Sudah dijelaskan tadi di podcast ya. Dan mudah-mudahan sih itu menjadi pegangan agar kita tetap bisa mengatasi ketakutan itu. Iya, karena kan banyak orang-orang karena takut sampai dia itu tidak
tidak melakukan apapun, kadang seperti itu. Iya, benar banget. Itulah yang menghambat potensi beberapa persen dari negara Indonesia ini. Iya. Jadi udah gini aja, takut gagal lah gitu kan. Iya, Ada belum dilakuin, takut salah lah, takut itu jadi gitu. Gitu. Iya. Jadi mungkin sebagai yang terakhir, kita jangan pernah fokus terhadap hasil. Ya. Tapi kita fokus terhadap ikhtiar kita, terhadap proses. Karena kalau kita fokus terhadap hasil, pasti kita malah mengundang ketakutan. Nah, malah makin gampang ya ketakutan itu kita hadir di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita fokus terhadap proses, terhadap ikhtiar, akhirnya kita berani dalam melangkah di dalam kehidupan kita. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Doni untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat. Iya, pasti selalu bermanfaat. Dan jangan lupa, ada yang mau tanya silakan langsung komen ya, atau langsung email ke Beyond Education email, ada di deskripsi di bawah ini. Dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman semua.